Negara bangsa itu diciptakan oleh para bankir. Jadi waktu Indonesia merdeka, Singapura merdeka, Malaysia merdeka, Afrika merdeka, itu bukan kemerdekaan spontan, tapi didesain. Jadi Indonesia boleh aja proklamasi. Ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Silakan. Pertanyaan ini adalah, apakah pihak-pihak yang selama ini mengeruk keuntungan dari Indonesia ikhlas atau tidak? Menerima itu secara sukarela atau tidak? You boleh merdeka, tapi you miskin. Rakyat penyakitan, rakyatmu bodoh. Tapi jangan khawatir, saya punya uang. Sekolahkan rakyatmu, bikin pembangunan, saya kasih utang. Pihak kolonial tidak rela Indonesia merdeka. Maka terjadilah ya peristiwa konferensi yang dikenal sebagai konferensi meja bundar. Kita selama ini nggak tahu persis apa yang terjadi di konferensi meja bundar. Yang kita ketahui adalah bahwa kita lalu memperoleh pengakuan kedaulatan. Ternyata pengakuan kedaulatan yang kita terima tahun 49 itu disertai dengan 3 syarat ekonomi. Pengakuan kedaulatan yang kita terima tahun 49 itu, ya, itu disertai dengan 3 syarat ekonomi. Satu apa? Satu adalah bahwa kita harus mempertahankan perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. 2, kita harus mematuhi IMF dalam mengelola ekonomi Indonesia. Yang ketiga, Indonesia harus bersedia menerima warisan hutang dari Hindia Belanda. Penjajah yang berhutang, yang dijajah yang disuruh bayar. Negara ini atau bangsa ini lahir dari kolonialisme. Artinya apa? Kapitalisme sudah masuk sebelum kita proklamasi. Mereka nggak mau pergi begitu saja. Nah, jadi tugas pemerintah itu, Republik, adalah satu, mengambil hutang dari bank, menghabiskan utang itu melalui apa yang disebut APBN. Lalu ada satu pertanyaan, bagaimana kami membayar hutang kami kalau begitu? Mereka bilang, you punya 200 juta rakyat, pajak di rakyat kalian. Tanggal 23 Agustus 65, kemarahan Soekarno terhadap neokolonialisme dan imperialisme itu semua memuncak. Kita tidak lagi hanya membatalkan KMB, tapi kemudian Soekarno menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 65, tanggal 23 Agustus 65. Isinya apa? Mengakhiri segala bentuk keterlibatan perusahaan asing di Indonesia. Saya tadinya susah juga ya, tapi saya tertarik dengan tanggal. Bahwa undang-undang itu keluar tanggal 23 Agustus 65. Ya, lalu ada peristiwa besar terjadi 30 September. Hanya dalam tempo 5 minggu. Ada hubungan nggak antara Undang-Undang Nomor 1665 dengan Gestop? Kalau ada presiden, ada perdana menteri yang tidak nurut pada para bankir, out. Ada hubungan nggak antara Undang-Undang Nomor 1665 dengan Gestop? Saya nggak mau cepet-cepet menafsirkan ya. Saya bilang ini agak sensitif. Lalu apa yang saya lakukan? Saya ingin cari bukti apa yang terjadi pasca Gestop. Saya temukan bukti ya berupa beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang Nomor 9. Isinya apa? Undang-Undang Nomor 7 sepakat mengangsur kembali hutang-hutang Hindia Belanda. Ini November 66. Undang-Undang Nomor 8 mendaftar menjadi anggota ASEAN Development Bank. Undang-Undang Nomor 9 mendaftar kembali menjadi anggota IMF dan saya kemudian mempunyai tafsir sendiri mengenai Gestop. Tafsir saya apa? Tafsir saya Gestop itu adalah rekayasa korporasi-korporasi asing untuk menghabisi rezim. Kalau ada presiden, ada perdana menteri yang tidak nurut, out.